Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmatnya serta limpahan nikmatnya kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, walaupun dalam keadaan cuaca hujan gerimis, tapi alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan tiap langkah kita dari rumah kembali ke rumah Allah catat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curah limpahkan kepada Nabi, Rasul, dan teladan kita, Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang tidak lepas semangat kita untuk terus menjalankan ajaran syariat beliau, terus berusaha meneladani akhlak beliau, sehingga kita berharap nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau atau pertolongan Nabi Muhammad SAW. Siswa dan siswi SMA Najah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan lagi kajian Islamnya dalam rangka saling nasihat menasehati, khusus untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk siswa dan siswi serta guru yang ada di lingkungan SMA Najah. Pada hari ini saya mengingatkan kembali bahwa keselamatan manusia terletak di bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Di akhir zaman ini orang sering mengucapkan kata-kata yang mungkin saja kata-kata tersebut yang secara otomatis mengeluarkan dia dari agama Islam atau ar-riddah. Dikutip dari kitab Sulamut Taufik karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa beliau mengatakan waqad kasaru fi hadhihi zaman tasahalu fil kalami hatta annahum yakhruju min ba'dihim al-fajun yukhrijuhum anil Islam wa la yarawna dzalika zanban fadlan an kaunihi kufran. Ini kata beliau, sekarang ini banyak orang yang sembarangan berbicara, sehingga dari mulutnya suka keluar ucapan-ucapan yang bisa mengakibatkan mereka keluar dari Islam, dan mereka tidak menyadari bahwa ucapan itu menimbulkan dosa, bahkan bisa membawa pada kekufuran. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas ar-riddah atau tentang kemurtadan. Karena kemurtadan ini, kalau kita tidak mengetahui perkara apa saja yang membuat seseorang itu riddah atau murtad, kita khawatir ibadah kita atau ibadah seorang ketika dia murtad itu semuanya batal. Contoh syarat syarat wajibnya Islam, ketika dia murtad riddah, berarti sholat yang dilakukan pun tidak Allah terima alias batal. Begitupun dengan ibadah-ibadah lain yang mensyaratkan Islam, puasa, zakat, haji, ketika dia riddah, murtad, maka otomatis ibadahnya ditolak. Pada kesempatan minggu lalu kita sudah membahas tentang
ibadah yang diterima oleh Allah, ya, diantaranya sesuai dengan tuntunan Nabi, ikhlas dan ilmu. Oleh karena itu kita tidak bosan-bosan untuk terus memperdalam ilmu agama kita, nah, untuk menyempurnakan ibadah kita. Kembali lagi kepada topik kita tentang aridah. Dikatakan oleh Syekh Nawawi, aridah itu salasun aksamin. Jadi aridah itu bisa disebabkan oleh 3 macam perkara. Yang pertama i'tiqadatun, yang kedua wa af'alun, yang ketiga wa aqwalun. Jadi 3 perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu ridha atau murtad. Yang pertama apa? Yang pertama murtad dalam i'tikad. Yang kedua murtad dalam perbuatan. Yang ketiga murtad dalam ucapan. Mungkin pada kesempatan hari ini kita membahas 1 ya. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Yang pertama murtad dalam i'tikad. Wa minal awwali syakku fillahi aw fi rasulihi awil qur'ani awil yaumil akhiri awil jannati awil nari awil sawabi aw iqabi aw nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih. Dikatakan di sini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa murtad dengan i'tikad atau keyakinan berarti di hati tanpa diucapkan, tapi tertanam dalam hati dan pikiran kita sesuatu yang bisa memurtadkan atau aridah. Yang pertama adalah meragukan kebenaran adanya Allah. Pertama, meragukan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya dan sebagainya. Sebagai seorang muslim tentu kita mengetahui rukun iman. Yang pertama jelas iman kepada Allah. Ketika orang itu mengingkari ya, keberadaan Allah, kebenaran Allah, otomatis dia riddah atau murtad. Jadi jauhkan dari pikiran kita, dari hati kita meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terpengaruh oleh ajaran marxisme, ateisme yang tidak mengakui adanya Allah, Tuhan, ketuhanan. Tuhan menurut kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, meragukan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya. Yang kedua, meragukan kerasulan Allah, meragukan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, sudah hampir 1 pekan ini dunia gaduh dengan sikap Presiden Prancis Macron, maaf kalau salah namanya Macron atau Macron, mulutnya merecon. Sikap Presiden Prancis ini yang memantik kegaduhan di dunia internasional, khususnya terhadap umat Islam, karena dia sudah menistakan Nabi kita yang mulia itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sih ya jelas lah kafir non muslim ya. Tapi yang anehnya ada, saya baca di media sosial, ada orang yang memuji Presiden Turki karena mengecam sikap Macron. Tapi ada juga orang Islam yang membelai Macron ya. Jadi coba kita introspeksi diri ya. Ketika Nabi kita dihina, hati kita merasa sakit ya. Kalau kita mengaku cinta terhadap Rasulullah, ketika orang yang kita cintai dihina, harusnya kita sakit, harusnya kita marah ya. Kalau dia baik saja, itu harus dipertanyakan tuh tentang kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena ini menyangkut keimanan juga. Kalau meragukan kerasulan itu jelas berarti kita sudah abidah. Jadi hari ini bentuk ya penentangan terhadap
Macron Prancis Amerika, Presiden Prancis, kita buktikan coba dengan apa? Ya misalkan tidak membeli produk Prancis. Ya banyak sekali di Indonesia produk Prancis ya. Coba sebagai cinta kita terhadap Rasul, terhadap Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, coba mulai hari ini jangan membeli produk-produk negara penista Nabi kita, itu Nabi Muhammad SAW. Buktikan cinta kita, ya, jangan cinta palsu. Karena tujuan hidup itu kan pertama Allah, kedua Rasul. Ya, jangan sampai kita mencintai ternyata biasa aja sikap kita. Cuma yang biasa beli produk, ya minumnya air mineral tuh, aqua, hari ini coba sebagai bentuk protes, insya Allah catat itu sebagai bukti cinta kita pada Rasul. Kalau kita protes ke kedutaan Prancis ya jauh ya, kita yang kecil-kecil, yang sederhana yang bisa kita lakukan, bukti bahwa kita meyakini kerasulan, meyakini kenabian Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang hari Sabtu kemarin kita telah memperingati hari kelahirannya, bukan hanya memperingati bahwa setiap hari kita bersolawat, ya, tanamkan kecintaan kita di hati kita terhadap Nabi Muhammad SAW, karena beliau pun sangat mencintai umatnya. Jadi wajar kalau kita membalas cinta Nabi kita Nabi Muhammad. Di akhir hayatnya juga yang disebut-sebut bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tapi umati. Jadi juga wajarlah kita mencintai, membela. Kalau ada orang yang menistakan, menghinakan, jangan diam saja, ya. Semampu kita bela. Itu bukti bahwa kita cinta beliau. Itu yang kedua. Masih ada kan? Sampai berapa Pak? Sampai 7:20 ya. Yang ketiga meragukan kebenaran isi Al-Quran. Sekalipun hanya satu ayat, kamu meragukan, atau kita meragukan, atau orang meragukan tentang kebenaran Al-Quran, atau walaupun hanya satu ayat, itu termasuk kepada perbuatan iktifat aridah. Tidak diucapkan, tapi ada di hati dan pikiran kita. Meragukan ayat Quran walaupun hanya satu ayat atau sepotong ayat, itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk sudah riddah, sudah murtad. Jadi hati-hati sekarang itu, ya, paham liberalis, paham kebebasan dan sebagainya masuk ke semua aspek kehidupan. Jangan sampai kalian membaca novel, komik dan sebagainya, artikel yang menjurus kepada hal-hal yang meragukan kebenaran Al-Quran, ya. Soalnya Al-Quran juga kan pernah ingin dipalsukan dan sebagainya, walaupun tidak akan bisa memalsukan Al-Quran, ya. Inna nahnu nazzalna wa innahu lahafizun, kata Allah. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang akan menjaga. Tidak akan sanggup siapapun di dunia ini yang bisa memalsukan Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Tapi tentu dengan perang pemikiran, bisa-bisa kita terpengaruh, ragu akan kebenaran Al-Quran. Itu harus terus dijaga dengan terus belajar, memperdalam ilmu agama. Silahkan kalian nanti kuliah jurusan apapun, tapi tetap ilmu agamanya jangan pernah ditinggal dalam. Nah, itu yang ketiga. Mungkin yang terakhir, yang keempat, walaupun masih banyak, ya. Yang keempat, meragukan adanya hari akhir atau kiamat. Ini kan tentang rukun iman sebetulnya. Hari kiamat jelas sekali surat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat, Al-Qari'ah, Al-Jalzalah, Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, dan masih banyak surat-surat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Kembali lagi ke poin 3 tadi. Kalau kita meragukan kiamat, berarti meragukan Al-Quran. Berarti kalau meragukan Al-Quran, kita termasuk orang yang riddah. Sekali lagi, Al-Riddah ini, ya, bisa menghanguskan, bisa membatalkan semua amal ibadah orang, seorang muslim, ya.
Itu yang keempat. Yang terakhir sebelum saya tutup, nanti kita sambung, masih ada poin-poin yang harus dibahas. Yang kelima, meragukan adanya surga dan neraka. Meragukan adanya surga dan neraka. Surga juga diceritakan di Al-Quran, diceritakan neraka, surga diceritakan di Quran dan di hadis. Kalau kita ragu akan itu, kembali lagi ke poin yang tadi, meragukan kebenaran Al-Quran. Jadi ya, an-nar, al-jannah, wan-nar itu ada, walaupun dia itu goib. Kalau mau bukti nanti setelah kita meninggal, ya, setelah dunia ini alam semesta hancur, ya, setelah hari kebangkitan, setelah kita dihisab, setelah kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita baru yakin, oh iya ada nih surga neraka. Sekarang ya jelas, sekarang tidak bisa dibuktikan karena dia goib, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan karena alamnya berbeda. Karena kita masih alam, ya, alam manusia. Karena kan kita ketahui sendiri alam itu ada beberapa alam ya, yang sudah kita lalui. Pertama kita hidup di alam rahim selama 9 bulan. Kemudian kita sekarang hidup di alam dunia, entah berapa tahun kita akan hidup di alam dunia. Kemudian kita akan meninggal dunia, hijrah ke alam barzakh atau alam kubur. Kita pun akan merasakan barzakh, Allah alam sampai berapa ratus tahun ya, sebelum alam semesta dihancurkan, alam barzakh ada. Kemudian baru yang keempat, alam akhirat ya, kita yakin itu semua ada ya, semua ada dan pasti akan kita lalui. Kalau mau bukti silahkan yang lebih ke alam barzakh yang duluan. Yang duluan buktikan alam barzakh itu ada ya dengan cara meninggal dulu ya, tentunya. Mungkin cukup untuk hari ini karena waktunya sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan. Masih banyak sekali bahasannya. Kita ini masih aridah fil i'tiqadi, belum aridah fi amal, aridah fi qaul dalam ucapan. Saya akhiri, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa mempertebal keimanan kita. Kita harus hati-hati dengan hati dan pikiran kita terhadap hal-hal yang bisa membawa menjurus kepada hal-hal yang menyebabkan aridah atau murtad. Tentunya itu musibah yang paling dahsyat untuk seorang manusia atau seorang muslim ketika dia melakukan kemurtadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.